Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuranisa Aprilia dengan NIM 2102085024 dari kelas Pendidikan Kesejahteraan Keluarga kelas 04 Universitas Negeri Makassar, Fakultas Teknik. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi presentasi ilmiah untuk memenuhi tugas akhir Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Asri Ismail, SPD, MPD. Yang pertama yaitu hakikat presentasi ilmiah. Presentasi sering dipahami sebagai suatu kegiatan menyampaikan informasi mengenai suatu hal, baik gagasan ataupun objek, di hadapan orang banyak. Oleh karena itu, presentasi juga sering dikatakan sebagai berbicara di hadapan publik. Morrissey dan Secret mendeskripsikan bahwa presentasi melibatkan penyiapan dan penyampaian suatu pokok bahasan kritis dalam bentuk yang logis dan ringkas, sehingga menimbulkan komunikasi yang efektif. Maka dapat disimpulkan presentasi merupakan kegiatan berbicara di hadapan publik untuk mengkomunikasikan secara efektif suatu pokok bahasan yang merupakan informasi mengenai suatu gagasan atau objek. Materi selanjutnya yaitu faktor yang mendukung jalannya presentasi ilmiah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai faktor yang mendukung jalannya presentasi ilmiah, yaitu faktor kebahasaan dan non-kebahasaan dalam berbicara. Yang pertama, faktor kebahasaan. Yang termasuk faktor kebahasaan adalah 1. Ketepatan ucapan, 2. Penempatan tekanan, nada, sendi, dan durasi yang sesuai. Yang ketiga yaitu pilihan kata atau diksi. Dan yang terakhir yaitu ketepatan sasaran pembicaraan. Faktor selanjutnya yaitu faktor non-kebahasaan. Keefektifan berbicara tidak hanya didukung oleh faktor kebahasaan, tetapi juga ditentukan oleh faktor non-kebahasaan. Dan termasuk non-kebahasaan diantaranya yaitu yang pertama, sikap wajar, tenang dan tidak kaku. Yang kedua, pandangan harus diarahkan kepada lawan bicara. Yang ketiga, gerak-gerik dan mimik yang tepat. Yang keempat, kenyaringan suara. Yang kelima, kelancaran. Yang keenam, relevansi atau penalaran. Dan yang terakhir yaitu penguasaan topik. Adapun hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum melaksanakan presentasi ilmiah, yaitu yang pertama, situasi perlu diperhatikan dalam waktu dan tempat yang akan memberikan presentasi. Yang kedua, tujuan. Apa tujuan yang ingin dicapai dari yang dilakukan? Yang ketiga, audiens. Perhatikan siapa saja yang menjadi peserta presentasi Anda. Yang terakhir yaitu metode. Metode apa yang tepat dipakai agar tujuan presentasi dapat tercapai. Selanjutnya yaitu etika dan tata cara pelaksanaan presentasi ilmiah. Yang pertama, penyaji perlu memberi informasi kepada peserta secara memadai. Informasi tersebut dapat dipahami dengan baik jika peserta memperoleh bahan tertulis, baik bahan lengkap ataupun bahasa presentasi PowerPoint. Yang kedua, penyaji menyajikan bahan dalam waktu yang tersedia. Penyaji perlu merencanakan penggunaan waktu dan menaati panduan yang diberikan oleh moderator. Yang terakhir yaitu penyaji menaati etika yang berlaku di forum. Forum ilmiah merupakan wahana bagi ilmuwan dan akademisi dari berbagai disiplin ilmu saling asah otak dan hati serta bertukar berbagai informasi akademik, baik sebagai pemikiran maupun hasil penelitian. Dalam pelaksanaan presentasi ilmiah juga memiliki beberapa prinsip komunikasi yang dapat dipertimbangkan, yaitu mengurangi gangguan komunikasi secara antisipatif dan memaksimalkan efektivitas dalam proses presentasi. Untuk mengurangi gangguan komunikasi secara antisipatif, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan.
yaitu yang pertama memastikan kecukupan pencahayaan dan ruang gerak. Yang kedua, memperhatikan tingkat kapasitas peserta ketika memilih bahasa dan media. Yang ketiga, menghindari kemungkinan multitafsir ungkapan yang dipilih. Yang ketiga yaitu berpikir positif tentang peserta. Yang kelima, membuat peserta dihormati dan dihargai. Yang keenam yaitu mempertimbangkan budaya peserta. Yang ketujuh yaitu bersikap terbuka terhadap perbedaan sikap dan pendapat orang lain. Dan yang terakhir, memastikan bahwa pakaian yang dipakai tepat pilihan dari segi situasi formal dan budaya setempat. Untuk memaksimalkan efektivitas dalam proses presentasi pula, juga terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu memastikan bahwa suaranya dapat didengar oleh semua peserta, memastikan semua penyaji dapat melihat peserta, menjadikan penyimak atau pendengar yang baik jika ada peserta yang bertanya, memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya, mendorong peserta untuk aktif terlibat, dan menggunakan media yang baik dan berguna. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.